Sial kali. Mana kena PHK lagi, Dik. Cuman aku bilang ini, mending palaku sial lah. Waalaikumsalam, Mas. Baru pulang. Mas, minta duit dong. Kamu minta duit sama aku? Hah? Kamu gak tahu aku barusan kena PHK? Ya, tapi kan aku juga butuh uang. Baru kena PHK aku. Mana kelebihan kamu? Dan kamu sekarang minta duit sama aku. Gak tahu kamu, dasar sialan memang. Tara sedang duduk sendirian, kemudian temannya mendatangi dan Tara pun menceritakan semua yang dialaminya kepada temannya. Dan sang teman menyarankan untuk melaporkannya ke polisi dan naik ke dalam persidangan. Mengadili menyatakan terdakwa saudara Dio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada terdakwa, mewajibkan terdakwa untuk mengikuti program rehabilitasi pengendalian emosi dan perilaku agresif di bawah pengawasan lembaga permasyarakatan, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sumawe pada hari Jumat 6 Desember 2024 oleh kami, Puspita Hidayah selaku Hakim Ketua, Sri Rama Ulina, serta Najwa Inayadi Nazra sebagai Hakim Anggota. Keputusan sidang terbuka untuk umum. Demikianlah keputusan perkara telah dibacakan atas nama Dio telah ditutup. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita dengan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia ini bukan hanya menciptakan undang-undang perkawinan saja, tapi efek dari perkawinan itu ada. Yang pertama itu ialah perceraian. Terus yang kedua itu KDRT yang sangat-sangat tidak bisa ditoleransi di dalam rumah tangga. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan mengambil kasus dengan tema KDRT. Nah, penasaran nggak sih teman-teman siapa aja peran dari KDRT ini? Yang pertama itu ada Dio. Dia itu sebagai suami, dan yang kedua itu ada Teredisa yang sebagai istri. Nah, jadi teman-teman, Teredisa itu selalu mendapatkan kekerasan yang berupa pukulan, tamparan dari Dio nih teman-teman. Pada suatu hari nih, jadi Teredisa meminta uang kepada Dio. Nah, Dio ini kan sebagai suami yang sebagaimana mencari nafkah untuk keluarganya. Di situ Teredisa meminta uang kepada Dio, namun Teredisa bukan mendapatkan uang tersebut. Teredisa bukan mendapatkan keinginannya yang di awal, tapi dia malah mendapatkan tamparan dan pukulan dari Dio hingga menimbulkan luka lebam nih teman-teman. Jadi Teredisa bukannya melawan, tapi dia hanya bisa menangis, ingin melawan tapi dia takut. Dia takut Dio akan memukul dia lebih parah dari yang sebelumnya. Nah, selang beberapa hari kemudian Teredisa pergi nih teman-teman untuk menenangkan dirinya ke suatu tempat. Nah, di tempat itu Teredisa menangis, merenungi kejadian yang telah dialaminya beberapa hari yang lalu. Jadi tanpa Teredisa sadari, ternyata ada Pita nih. Nah teman-teman, Pita itu teman baiknya Teredisa nih.
Jadi Pita langsung menghampiri Teredisa. Alangkah terkejutnya Pita melihat keadaan Teredisa nih teman-teman. Dia mendapati Teredisa dengan luka lebam di tubuhnya. Jadi Pita langsung bertanya ke Teredisa, itu kenapa? Siapa yang melakukannya dan siapa pelakunya? Namun Teredisa enggan menjawabnya karena dia takut teman-teman. Tapi Pita terus bertanya siapa yang melakukannya. Dan akhirnya Teredisa langsung menjawab bahwa yang melakukan luka lebam ini yaitu adalah Dion teman-teman sebagai suaminya. Mengetahui hal tersebut, Pita tidak terima jika temannya diperlakukan seperti itu oleh Dion teman-teman. Jadi Pita langsung menyarankan Teredisa untuk melaporkan ke polisi kejadian tersebut. Namun Teredisa tidak mau menerima saran tersebut karena dia takut jika dia melaporkan hal itu ke polisi, dia takut dia akan memukul dia lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya nih teman-teman. Tapi Pita langsung meyakinkan Teredisa bahwa kejadian ini harus ditindaklanjuti teman-teman. Nah, setelah beberapa saat ternyata Teredisa setuju dengan usulan Pita tersebut. Beberapa hari kemudian Teredisa ditemani oleh Pita, dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Nah, sampai di lokasi tersebut, Teredisa langsung menceritakan apa yang telah dia alaminya dan apa yang dilakukan suaminya terhadap Teredisa, teman-teman. Nah, di situ polisi menerima laporan tersebut dan polisi langsung mengusut kasus tersebut, teman-teman. Nah, setelah diproses kasus tersebut, sampailah ke pengadilan. Ketika di pengadilan, waktu sidang dilakukan, dia mengakui bahwa dia memang melakukan KDRT tersebut kepada istrinya, yaitu Teredisa. Di situ, hakim langsung menjatuhi dia hukuman, teman-teman. Yang pertama itu, dia dikenakan pidana penjara selama 2 tahun, teman-teman. Dan yang kedua itu, hakim mewajibkan dia untuk melakukan rehabilitas di lembaga permasyarakatan. Dan yang ketiga itu dia dikenakan denda sebanyak 2 juta nih teman-teman. Dari kasus tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dia melakukan KDRT itu ada 2 penyebabnya nih teman-teman. Yang pertama, dia ingin mengontrol Teredisa teman-teman, dan yang kedua itu karena faktor ekonomi. Nah, adapun dampak nih teman-teman yang didapatkan oleh Teredisa, yang pertama itu dia mendapatkan luka fisik, yang dimana dia mendapatkan luka lebam di tubuhnya teman-teman. Terus yang kedua itu dia mendapatkan psikis dia itu terluka teman-teman. Maksudnya di sini tuh dia jadi tidak percaya diri karena dia tuh selalu melontarkan kata-kata merendahkan Teredisa nih teman-teman. Nah teman-teman, alangkah baiknya ketika kita menjalani rumah tangga itu, sebaiknya kita tuh komunikasi dengan baik sesama pasangan, terus juga saling terbuka, juga kita tuh bijak dalam menghadapi masalah, juga sama satu sama lain sebagai pasangan teman-teman. Juga teman-teman, seperti sudah dijelaskan di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menjelaskan di mana perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dah, adapun juga perkawinan di dalam KHI yaitu kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan itu ialah pernikahan nih, akad atau misakon gholizan yang ditarik untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya tuh berupa ibadah teman-teman. Juga ya teman-teman, ada prinsip dalam perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan itu sebaiknya dilakukan satu itu kematangan. Nah, jadi kematangan di sini calon suami dan calon istri itu matang secara umur teman-teman, juga secara pikiran teman-teman. Nah, dan yang kedua itu ialah kesetaraan. Nah, di mana suami dan istri itu setara teman-teman, baik dalam segi ekonomi, bagusnya ya teman-teman. Terus selanjutnya itu juga ada kesukarelaan nih. Jadi pihak perempuan dan pihak laki-laki ini tidak adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan ini teman-teman. Juga yang terakhir itu ada asas monogami. Nah, asas monogami itu untuk melindungi poligami teman-teman. Maksudnya di sini itu kayak
laki-laki itu tidak sembarangan untuk melakukan poligami, teman-teman. Nah, sekian analisis yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, teman-teman.